Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi hari ini? Kami percaya dari tempat ini semua kita dalam keadaan baik. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Pagi hari ini kita mau masuk ke ruang Maha Kudus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini Tuhan. Karena kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Tak terukur Tuhan kasih-Mu bagi kami. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Selain pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Pujian dan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua hanya anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah kita katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan segenap hati, dengan segala kerinduan, kita sama-sama katakan pujian dan syukurku. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
kemuliaan-Mu. Syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Ini hati kami pujian dan syukur sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang mulia. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami Tuhan, kami terus mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hidup. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Untuk itu pagi hari ini mari setiap kita memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya.
luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, semua kita diberkati pagi hari ini, amin. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui hambanya. Kita siapkan hati kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan Tuhan menyejukkan jiwa kami, menyegarkan hati kami Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah Bapa kami yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
katakan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih hari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas,
jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya minta kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini karena Tuhan berikan kehidupan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, damai, sukacita, sejahtera. Tuhan, saat yang indah kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kami, buka hati kami, jamah roh kami, agar diberkati firman Tuhan. Kami rindu firman hari ini akan menjadi kenyataan realita hidup, agar kami melihat dan merasakan dan mengetahui Tuhan kami hidup dan masih bekerja hingga hari ini, menolong kami, menopang kami, memberkati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berucap syukur, kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya mendahulukan hal-hal utama. Judulnya mendahulukan hal-hal utama. Dalam hidup Anda pasti punya prioritas. Prioritas ada kalanya berkaitan dengan apa yang bernilai dan paling penting bagi hidup Anda. Prioritas berkaitan dengan apa yang paling penting bagi Anda dan seringkali disebut sebagai nilai-nilai hidup yang Anda pegang. Nilai hidup ini yang menggerakkan Anda dan saya untuk membuat pilihan, membuat keputusan, untuk melakukan segala sesuatu. Seringkali orang tidak tahu apa nilai-nilai hidupnya. Hal ini dapat dilihat ketika orang itu bingung untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupannya. Nilai hidup akan membuat Anda jelas membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara mengenai nilai hidup atau yang penting dalam hidup, ada bagi orang tertentu, harta itu lebih penting bagi hidupnya. Bagi orang lain, keluarga lebih penting. Bagi orang lain lagi, kesehatan lebih penting. Bagi yang satu, belas kasihan itu lebih penting. Bagi yang lain, relasi lebih penting. Bagi pihak lain, menjadi terkenal, khususnya buat artis-artis, buat orang-orang terkenal, menjadi terkenal, populer, itu penting buat mereka. Bagi beberapa anak Tuhan, mengatakan bahwa hidup bermakna itu lebih penting.
bagi Anda apa yang lebih penting? Apa yang lebih penting dalam hidup Anda? Namun sebagai orang percaya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, mari kita belajar bersama apa yang lebih penting dan utama dalam hidup kita menurut kacamata firman Tuhan. Bukan menurut kata orang lain, bukan menurut kata dunia, tapi menurut kacamata firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 kita katakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini saya tarik kesimpulan yang pertama, apa yang paling utama dalam hidup. Pertama dalam hidup, utamakanlah mencari kerajaan Allah lebih dari segala-galanya. Konteks ayat ini Bapak Ibu, pada masa itu Tuhan Yesus melihat bahwa ada banyak orang-orang itu mencari keperluan, mencari kebutuhan, mencari apapun yang bisa mensupport dirinya, dan mereka menomorsatukan itu dalam hidupnya. Dengan sikap itu Bapak Ibu, maka orang-orang pada zaman dulu itu menjadikan Tuhan itu nomor 2, menjadikan kerajaan Allah itu nomor 2. Namun Tuhan Yesus tegaskan kepada para pendengarnya saat itu bahwa ada hal yang lebih krusial dalam hidup manusia, yaitu bukan semata hidupnya berorientasi untuk mencari kebutuhan keperluan hidup, melainkan dalam pencarian itu manusia harus menjadikan pencarian akan Tuhan menjadi prioritas di atas pencarian akan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mengapa Tuhan mengatakan kepada orang pada zaman itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang pertama, karena Tuhan sumber hidup. Yang kedua, karena Tuhan tahu keperluan kita. Yang ketiga, karena Tuhan yang pelihara kita. Kunci hidup orang percaya di sini, kata Tuhan Yesus. Pencarian kerajaan Allah menjadi nomor 1 di atas segala pencarian akan kebutuhan hidup manusia. Apabila pencarian ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menambahkan atau membuka jalan buat kita ketika kita mengadakan pencarian akan kebutuhan hidup, Bapak Ibu. Kalau orang hanya mencari keperluan kebutuhan mengabaikan Tuhan, maka orang itu akan berputar pada poros kehidupan di situ-situ saja. Dan dia pasti mengalami kesulitan. Namun sebagai orang percaya, ketika kita mencari Tuhan nomor 1, lalu kita mencari kebutuhan kita, namun Tuhan nomor 1, Alkitab katakan, apa yang menjadi pokok keperluan manusia, di mana manusia kesulitan di sana, Alkitab katakan kalau kita dulukan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan. Jadi kalau kita cari Tuhan, maka kebutuhan itu menjadi bonus yang akan mengikuti kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, dewasa ini banyak orang Kristen itu punya beberapa tipe dalam bekerja. Ada orang beriman dan tidak bekerja. Ada orang beriman asal bekerja. Ada orang beriman dan sungguh-sungguh bekerja seperti dia bekerja kepada Tuhan. Dan saya mendorong saudara, sekalipun Anda orang beriman, saya dorong saudara untuk menjadi pekerja yang sungguh-sungguh. Karena apa? Banyak orang salah persepsi ayat ini, katakan kalau cari kerajaan Allah berarti nggak kerja. Itu salah Bapak Ibu. Dalam bekerja kita perlu sungguh-sungguh, tapi di atas pekerjaan kita, usaha bisnis kita, Tuhan menjadi utama lebih dari segala-galanya. Tuhan di atas segala-galanya. Dewasa ini Bapak Ibu, ada manusia yang pencarian hidupnya, pikirannya, hatinya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan, mencari uang, mencari harta, bekerja, bisnis dengan luar biasa, dan dia mengabaikan Tuhan, menomor duakan Tuhan dalam hidup. Kalaupun ada orang Kristen model kayak gini Bapak Ibu, dia akan bekerja menjadikan pekerjaan nomor 1, Tuhan itu nomor 2, sehingga ibadah jarang, doa jarang, berkumpul bersama dalam kehidupan bersama anak-anak Tuhan jarang. Kalaupun ada itu sekedar mengisi agenda saja, tapi kalau ada agenda-agenda bisnis, pekerjaan, maka orang-orang kayak gini akan dengan mudah tidak datang ibadah, akan dengan mudah tidak berdoa, akan dengan mudah tidak baca Alkitab. Alkitab katakan itu warning buat orang percaya. Yesus katakan, carilah kerajaan Allah lebih utama dalam kehidupanmu. Carilah kerajaan Allah lebih utama dalam kehidupanmu. Jangan geser atau abaikan Tuhan
dengan cara saudara menggeser waktu-waktu doa ibadah saudara. Miliki sikap dan semangat seorang yang mencari Tuhan. Ketika saudara berdoa, bukan asal berdoa. Seperti Anda memiliki semangat, daya juang totalitas dalam mencari uang, dalam mengerjakan bisnis, melakukan usaha, maka Anda harus punya semangat lebih lagi dalam mencari kerajaan Allah. Mencari Tuhan lebih daripada semangat Anda dalam bekerja. Pertanyaan klasik namun tidak pernah luntur. Saya bertanya buat saudara, apakah Anda punya jam doa pribadi setiap hari? Apakah Anda punya jam khusus untuk baca Alkitab setiap hari? Apakah Anda memiliki waktu dan hari rutin untuk beribadah? Sekalipun ini masa COVID ya, sekalipun masa COVID, saudara nggak ke gereja secara offline atau secara tatap muka, namun coba hari Minggu tetap hari Minggu. Kalau orang mendahulukan Tuhan, tetap dia beribadah. Dia pasti ambil waktu ibadah sama keluarganya. Mungkin kalau tidak ada bersama keluarga, dia akan buka channel, cari jam ibadah di channel itu, dan ikut ibadah. Tidak pada yang lain, Bapak Ibu. Saya mau kasih sebuah kisah. Ada seorang anak Tuhan, pada masa itu dia bekerja di dunia penerbangan. Dan dia punya jabatan luar biasa. Dia seorang anak Tuhan. Kristen sejak lahir, pengakuan dia demikian. Dan dia jarang ke gereja. Kalaupun dia ke gereja, Bapak Ibu, dia cuma hari Natal. Setelah itu dia nggak pernah. Dia lebih antusias bekerja. Dia terbang ke Amerika, dia terbang ke Singapura, dia terbang. Hari Minggu bukanlah harinya Tuhan buat dia. Dia lebih suka mengerjakan aktivitas bisnisnya. Dan dia sadar Tuhan tidak punya nomor satu dalam hidupnya. Satu kali orangnya anfal, Bapak Ibu. Keluar darah dari hidungnya, keluar darah dari telinganya, keluar darah dari mulutnya. Dan dia dibawa lari ke rumah sakit. Dan di situ baru dia ingat Tuhan. Dan di meja operasi sebelum dia ditangani oleh para dokter, dia minta waktu sejenak 10 menit dan dia berdoa. Dan dia katakan, Tuhan, kalau kau beri aku waktu hidup lagi, kalau kau beri aku waktu hidup lagi, kesempatan kedua untuk hidup, aku akan nomor satukan Tuhan di atas segala usaha dan bisnis dan pekerjaan saya. Betul Bapak Ibu. Proses berjalan dan singkat kata dia menjadi kuat, dia menjadi hidup, dia menjadi pulih. Dan mulai saat itu Bapak Ibu, dia mulai cari Tuhan. Dia mulai sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan. Dia mulai ikut PD-PD. Dia mulai nasihati teman-temannya yang mengabaikan Tuhan, yang cuma sibuk kerja, lalu tidak punya agenda ibadah, doa dan baca Alkitab. Dia mulai nasihati teman-temannya untuk tetap cari Tuhan. Dan saya berdoa, ini menjadi kisah dan menjadi kisah memberkati kehidupan saudara. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita utamakan? Masih dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakanlah mencari kebenaran Allah di atas kebenaran-kebenaran yang lain dalam kehidupan saudara. Konteks ayat ini Tuhan tegaskan kepada para pendengar pada masa itu agar para pendengar mengutamakan kebenaran dalam hidupnya lebih dari yang lain. Lalu kita bertanya, apa itu kebenaran? Nah, kalau bicara mengenai apa itu kebenaran, semua punya definisi. Agama-agama punya definisi. Kamus-kamus punya definisi. Para pakar punya definisi. Bahkan para ilmuwan filsuf punya definisi. Tapi Alkitab menjelaskan bukan apa itu kebenaran, siapa itu kebenaran. Alkitab katakan kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita harus mencari kebenaran itu Yesus sendiri dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, saudara adalah orang yang diberkati. Karena Anda mencari kebenaran dalam kehidupan. Dan saya percaya ada Tuhan yang akan menyertai saudara. Yang kedua, bagaimana bagaimana cara kita mencari kebenaran? Mencari kebenaran maksudnya di sini adalah menempatkan kebenaran firman Tuhan di atas segala kebenaran ketika saudara menjalani kehidupan sosial, etika, dan moral. Mari saya ambil kasus saudara. Sekarang sedang ada banyak masalah-masalah etika moral. Itu bicara mengenai pornografi, bicara mengenai perselingkuhan, bicara mengenai korupsi, bicara mengenai hal-hal yang tidak baik. Dan kalau ada orang terlibat di sana, seringkali orang mencari pembenaran diri. Dia coba cari orang yang mendukung dia, Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, nggak ada kebenaran diri dengan berbuat salah. Coba lihat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, nggak benar berselingkuh, nggak benar berkorupsi, nggak benar pornografi, ya nggak benar Bapak Ibu.
Dan dengan cara menempatkan firman Tuhan menjadi kebenaran atas kehidupan sosial, etika, dan moral kita, yakinlah hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Dewasa ini ada isu yang kedua yang saya lihat yang ramai beberapa waktu yang lalu, masalah LGBT, saudara. Ya, ada banyak argumentasi, ada berapa pemimpin katakan itu sah karena itu dilakukan dengan rasa suka dan suka saling mengasihi. Tapi Alkitab katakan baik-baik, pemburi tidak punya hak dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan tegas yang menyatakan tidak diperkenalkan dalam Alkitab orang-orang berbuat demikian. Apapun alibi atau landasan daripada pegangan saudara untuk membenarkan diri. Alkitab, firman Allah adalah standar kebenaran. Mari saya kaitkan dengan masalah relasi, Bapak Ibu. Ya, kalau ada dua orang ribut, ya suami istri ribut, kakak adik ribut, biasanya dua orang ini akan senantiasa berkata, saya yang benar, dia yang salah, saya yang benar, dia yang salah. Saya mau katakan, coba lihat apa dan bagaimana cara Alkitab mengajarkan kita menyelesaikan masalah dengan benar. Dan ikuti. Dan Alkitab mengajarkan kalau saudara orang percaya, maka kalau ada keributan, maka Anda harus mengalah, kata Alkitab. Kalau Anda orang percaya, ada keributan, maka Anda minta maaf meskipun Anda tidak salah. Itu kata firman Tuhan. Satu kali teman saya ada seorang pengacara. Saya main ke kantornya dan dia bilang, Pak, ini ada kasus orang Kristen anak Tuhan. Bapak dan anak ribut mengenai perusahaan. Dan untuk masalah perusahaan, mereka bayar lawyer. Bahkan kasusnya ini, Bapak Ibu, tidak sebanding dengan uang yang sudah habis. Mereka bayar untuk memenangkan perkara. Lalu teman saya yang pengacara katakan, Pak, ini bukan masalah kasus lagi, Pak. Ini masalah ego, katanya. Bahkan kasusnya kecil, tapi untuk membiayainya lebih besar daripada kasusnya. Itu udah masalah ego, katanya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mampu. Padahal ini orang tua dan anak ribut. Alkitab katakan sebagai orang percaya, engkau harus tempatkan kebenaran, mencari kebenaran lebih utama dalam kehidupan saudara dan saya. Ada sebuah kisah yang baik yang saya dapatkan dalam pengalaman pelayanan saya. Saya melayani di sebuah gereja di daerah Pasar Baru dan saya berjumpa dengan seorang diaken. Dia bilang, Pak Pendeta, saya punya kasus dan firman Tuhan ya dan amin. Saya bilang, kasusnya apa, Pak? Dia bilang, kami keluarga besar pengusaha. Perusahaannya besar sekali, Bapak Ibu. Dan ketika papa mamanya meninggal, maka perusahaan diserahkan kepada dia dan keluarganya. Dan dia pemimpinnya. Namun berjalannya waktu, rupanya saudara-saudara yang lain gak suka sama dia. Dan mulai adakan rapat dan singkat kata dia diminta untuk berhenti dari jabatan salah satu direktur atau pemegang saham daripada perusahaan keluarga ini. Secara manusia itu pasti tersinggung, Bapak Ibu. Tapi dia katakan saudara-saudaranya, baik, saya tanda tangan. Dan dia lepaskan semua jabatan, dia lepaskan sebuah saham, dia lepaskan sebuah kepemilikan, dan dia beraktivitas saja. Dan dia menyembah Tuhan, dia datang pada Tuhan, dia lakukan bisnis lain, dan Tuhan berkati dia. Perhatikan Bapak Ibu, dia mengerjakan kebenaran firman Tuhan dengan cara mengalah dan menyerahkan apa yang menjadi haknya. 11 tahun kemudian katanya, maka semua saudaranya yang dulu menyuruh dia berhenti melepaskan hak datang sama dia, menyerahkan perusahaan itu seutuhnya ke dalam tangannya. Dikatakan memang kamu cocok pimpin perusahaan ini, hak kamulah yang membagi saham, membagi keuntungan buat kami. Di tanganmu 100%, dia katakan. Ketika saya pegang Pak perusahaan itu, maka perusahaan itu tiga kali lipat meningkat Pak dalam jangka 5 tahun. Saya katakan, ketika anak Tuhan pegang kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita utamakan? Saya baca di Alkitab dalam Matius 6 ayat 25b, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Utamakanlah hidup lebih daripada kebutuhan sandang pangan dan sekunder saudara. Langsung saja Bapak Ibu, dewasa ini saya lihat ada banyak orang salah memandang hidup. Perhatikan, hidup itu dalam bahasa aslinya psike. Psike itu adalah bagian daripada roh Allah yang diberikan pada tubuh jasmani manusia sehingga tubuh itu menjadi hidup. Perhatikan ini, dan roh yang menjadikan manusia hidup itu abadi. Tubuh bisa berhenti Bapak Ibu, tapi hidup yang merupakan roh yang diberikan itu abadi. Namun ada banyak orang dalam hidupnya tidak memahami dengan baik, sehingga yang dia pikirkan adalah kebutuhan perutnya, yang dia pikirkan adalah kebutuhan pakaian sandang pangannya, dan dia mengabaikan. Bagaimana contoh konkret mengabaikan? Kadang-kadang orang demikian rela
mempertaruhkan hidup, mengabaikan hidup dengan berbuat jahat, berbuat curang, menipu, korupsi, dan ketika ketangkap dia harus dipenjara. Hidupnya akan mundur puluhan tahun gara-gara ketahuan. Karena keperluan itu banyak orang menodong Bapak Ibu. Banyak orang merampas sehingga ketika dia ketangkap dengan pihak berwajib, maka hidupnya susah, keluarganya susah, yang lain-lain jadi berat. Sebagai orang percaya kita katakan, ingat hidup itu lebih penting daripada makanan, daripada pakaian. Saudara perlu bekerja, saudara perlu berupaya, saudara perlu berbisnis untuk mendapatkan kebutuhanmu, tapi jangan korbankan hidupmu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu bisa mengancam hidupmu, mengancam keluargamu. Jadi dalam hidup engkau harus menikmati kehidupanmu, mensyukuri kehidupanmu, karena hidup yang Tuhan beri membuat engkau bisa menjalani hari dengan penuh sukacita. Dan percayalah ada Tuhan dalam kehidupan saudara. Utamakan kehidupanmu lebih daripada praktek kerja yang membahayakan kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan yang berkati saudara. Dan saya berdoa, engkau diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, bisnismu diberkati Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai saudara. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dahulukan kebenaran-kebenaran. Engkau cari Tuhan Yesus, jadikan firman Allah standar kebenaran, maka apapun dalam kehidupanmu akan dipulihkan, akan disertai oleh Tuhan. Dan ingat baik-baik, tubuh yang Tuhan beri harus lebih utama daripada keperluan kebutuhan. Jangan gadaikan, jangan buat hidup jadi berisiko dengan praktek kerja yang salah, karena hidup itu lebih penting daripada semua pencarian keperluan kebutuhan kita. Tuhan berkati saudara, saya percaya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati kami semua, tolong kami semua. Akhirnya dan saatnya Tuhan kami terima berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa yang mempunyai berkat di sorga dan di bumi, memberkati kehidupan kami, kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan usaha, bisnis kami, bahkan masa depan kami, dengan berkat yang indah, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran dan perbuatan kami, sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan kami yakin Allah Roh Kudus akan menyertai langkah-langkah kami, hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Segala berkat ini kami terima dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.